Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ayu Putraningsih ingin mereview sedikit materi tentang analisis faktor risiko kelelahan kerja pada karyawan PT Arwana Anugrah Keramik. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama itu tentang pengertian kelelahan kerja. Kelelahan kerja merupakan suatu keadaan menurunnya efisiensi dan ketahanan seseorang dalam bekerja. Kelelahan kerja adalah salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Kelelahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama adanya usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu shift kerja dan iklim kerja panas. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi beban kerja pada pekerja karyawan PT Arwana Anugrah Keramik. Yang pertama yaitu internal, yang status anemia yaitu kondisi rendahnya kadar hemoglobin darah seseorang disebut dengan anemia. Kedua, kualitas tidur. Salah satu faktor yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kelelahan adalah gangguan tidur, yang antara lain dapat dipengaruhi oleh kurangnya waktu tidur dan gangguan pada jam biologis tubuh atau circadian rhythms akibat shift kerja. Selanjutnya yaitu beban kerja. Aktivitas kerja adalah penyebab timbulnya kelelahan. Adanya aktivitas kerja menyebabkan timbulnya beban kerja dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Selanjutnya yaitu eksternal, yaitu shift kerja. Menurut Sumamur, tenaga kerja yang bekerja pada malam hari akan mengalami tingkat kelelahan yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang bekerja pada pagi hari atau siang hari. Hal ini dikarenakan jumlah jam tidur atau istirahat pada siang hari yang diperoleh tenaga kerja shift malam relatif jauh lebih kecil. Kedua yaitu iklim kerja panas. Seorang tenaga kerja akan bekerja dengan efisien dan produktif bila lingkungan tempat kerjanya nyaman, atau dapat dikatakan efisiensi kerja optimal dalam daerah nikmat kerja. Tidak panas dan tidak dingin. Bagi orang Indonesia, suhu nyaman di tempat kerja antara 21 sampai 30. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran. Di sini teknik yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal maupun tabel bilangan random. Di sini alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang pertama ada indeks suhu bola basah atau ISBB atau QuestTemp 36 digunakan untuk mengukur iklim kerja di lingkungan kerja. Yang kedua HB meter atau Easy Touch GC HB meter digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin karyawan. Yang ketiga yaitu questionnaire digunakan untuk memperoleh data karyawan serta mencatat hasil pengukuran yang terdiri dari kuesioner 30 item gejala kelelahan kerja digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan karyawan. Yang B yaitu kuesioner PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index digunakan untuk mengukur kualitas tidur karyawan. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam membuat perencanaan, merancang atau mendesain mengendalikan sistem evaluasi sistem kerja. Yang pertama perencanaan, yaitu sistem kerja bergilir. Tenaga kerja yang bekerja menggunakan sistem kerja bergilir dan melakukannya dalam satu kali saja, maka circadian rhythms dapat kembali normal. Tetapi bila pekerja bekerja menggunakan sistem kerja bergilir secara terus-menerus, maka circadian rhythm tidak akan kembali normal. Dengan tidak kembalinya circadian rhythm, maka dapat mengakibatkan gangguan tidur dan berbagai gejala lainnya. Selanjutnya yaitu merancang. Perusahaan sudah mendesain ruang produksi dengan dinding terbuka pada semua sisi untuk mengurangi panas yang diakibatkan proses produksi keramik, serta ruang khusus untuk beristirahat. Tempat istirahat dengan suhu 24 sampai 26
yang terpisah dengan proses kerja untuk pemulihan tenaga. Namun pihak perusahaan belum menyediakan waktu atau mengizinkan karyawan untuk beristirahat sejenak sekitar 5-15 menit. Jadi setiap 1-2 jam kerja serta belum menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja. Pengendaliannya yaitu cara pengendalian kelelahan kerja yang diakibatkan beban kerja, yaitu sebaiknya pihak perusahaan memperhatikan kebutuhan karyawan seperti menyediakan fasilitas air minum untuk mengurangi rasa haus karena iklim kerja panas, serta menyediakan alat bantu angkut. Jadi evaluasi sistem kerja itu pihak perusahaan itu disarankan sebaiknya menginformasikan kepada karyawan untuk minum sebanyak 150-200 ml setiap 15-20 menit serta menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja untuk menghindari adanya dehidrasi dikarenakan iklim kerja panas. Pihak perusahaan disarankan sebaiknya memperhatikan gizi bekerja sebagai memberikan asupan gizi yang sesuai dengan beban kerja karyawan, terutama karyawan yang bekerja pada malam hari. Selanjutnya yaitu karyawan diharapkan dapat mengenali gejala timbulnya kelelahan, dan pihak perusahaan disarankan sebaiknya memberikan izin kepada karyawan untuk istirahat setiap 1-2 jam kerja selama 5-15 menit 15 menit untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Mungkin hanya ini saja review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.